pelacur selamat melihat anjing itu hanya tidak melihat perbedaan aku manusia, dia anjing, tapi yang dia lihat adanya anjing, adanya aku. Yang kedua, hidupnya anjing, hidupnya aku sama, maka dia mendapatkan, dikisahkan kan pelacur masuk surga gara-gara anjing. Nah, gitu. Nah, ulama sementara yang mau haji itu melihat anjing adalah anjing, maka dia bedakan perbedaan yang dia lihat bukan persamaannya. Nah, itulah kenapa orang-orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu kalau menurut Abah adalah orang-orang yang sudah melihat, sudah tidak lagi tertipu dengan bentuk dan rupa. Jadi semua. Kalau kita bedakan ini orang, ini anjing, ini babi, ini Kristen, ini Hindu, tidak akan pernah. Berarti kita masih terjebak pada bentuk dan rupa tadi semua. Ya. Nah, kalau kayak gitu nggak bisa. Karena sudah belum apa-apa di pintu gerbang ada hijab. Ada hijab. Berarti tidak mampu melihat Allah padahal la ilaha illallah. Tiada yang lain, semuanya hanya Allah. Tapi kita terhalang untuk melihat Allah karena bentuk dan rupa. Gara-gara beda agama, udah nggak bisa lihat. Itulah persoalan kita manusia hari sekarang ini. Akhirnya terhijab dari Allah. Sehingga Al-Quran, An-Nujulus Salis itu, Al-Quran tidak lahir pada dadanya. Tadi semua. Quran itu disebutkan tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun, berarti turunnya adalah 3. Maka juga sama, maka yang ketiga ada peluang kepada seorang hamba pada saat dia mampu mengimsak saum, yang saum bukan saum hanya bisa eureun udud. Saum yang eureun sesauman. Nah, kalau menurut Abah mah ya, kebanyakan orang sekarang mah baru islaman, imanan, sesauman, dari sesolatan, pupuasaan, tadi makanya surgaan, bidadarian. Makanya hirup nanti main monopoli sebenarnya. Gitu ya. Nah, itu semua ya. Jadi yang kedua adalah kata beda dengan tadi adalah anzala tadi ya, turun. Maka jadi inilah maka, nah itulah maka kalau ditanya tadi ini teman-temannya Gus kan ingin nanya, Bang, gimana kasus Mas Usman itu bisa datangnya Al-Quran? Amaliyahnya sebetulnya sama, sudah Abah ajarkan. Amaliyahnya sudah Abah ajarkan tadi semua ya. Tinggal tadi yang pertama syaratnya tidak boleh punya penyakit kulit. Harus mensamakan makhluk gitu ya. Jadi kita kalau bagaimana cara mensamakan makhluk adalah tadi, karena dalam tauhid itu syuhudul kasroh fil apapun wujudnya, apapun bentuknya, apapun rupanya, kita harus mampu melihat adanya dan yang melihat ya, jadi maksudnya yang harus kita lihat persamaannya, karena kita sama-sama makhluk Allah satu. Tapi yang kedua harus mampu melihat wujud Allah pada adanya. Segala semuanya ini adalah Allah lah segalanya, tapi segalanya bukan Allah gitu. Jadi ada itu syuhudul kasroh fil wahdah, atau melihat Allah syuhudul wahdah fil, atau syuhudul kasroh fil wahdah, atau syuhudul wahdah fil kasroh. Sampailah kepada syuhudul wahdah fil wahdah tuh. Akhirnya pada kalau udah syuhudul wahdah fil wahdah berarti ternyata semua makhluk ini adalah sesungguhnya adalah. Maka pada saat kita semua makhluk dipandang, semua makhluk itu tidak berpisah dengan khalik. Kan tadi ada makhluk, ada khalik, maka hubungan keduanya khuluk. Nah itulah maka sesungguhnya kenapa kita harus melahirkan Al-Quran di dada, supaya adalah kita bisa takhallaku bi ahlakillah tadi semua. Makanya sebenarnya di dunia ini bukan kita sedang melakukan ibadah pada Allah. Sebetulnya Allah sedang menggunakan kita untuk mendohirkan bahwa dia itu adalah Asmaul Husnanya. Maka kata apa, di dunia ini maka kita harus siap menerima pahit, harus menerima musibah, harus menerima susah. Itulah cara dia adalah bagaimana adalah bahwa dia itu misalnya kata tadi sore Abah live di Hikam, tidak mungkin ada kata sabar. Maka untuk mendohirkan sifat Allah Asmaul Husna Allah As-Sabur, maka Allah nguji kita dengan persoalan. Gitu. Nah, itu. Biar ketahuan. Ketahuan. Karena memang tujuan kita didohirkan ke dunia ini untuk dia menyatakan Asmaul Husnanya. Cuma kita suka kebalik.
Kita seolah-olah yang pelaku. Tadi suruh padahal kita sedang digunakan. Tadi jadi sebenarnya yang sedang bermain dia menggunakan kita. Tuh, makanya tadi gerakan saya tadi seorang si Akang coba hutang misalnya. Gitu tadi semua. Tadi supaya dia ketahuan bahwa dia itu al-ghani, al-mughni tadi. Maka pada saat akan diberikan sakit supaya dia ketahuan yang menyembuhkan dia. Jadi sebenarnya memang dari awal pun pada saat dia berfirman kata Allah apa namanya anak kuntukan zan mafia, aku ini tersembunyi dan tertutup. Maka nah yang tersembunyi dan tertutup ini oleh si Adam harus diperankan. Bagaimana Allah itu wujud kecuali pada wujud Adam. Maka kata sabar itu adalah makanya aneh kalau orang itu ingin apa namanya sabar tapi dia tidak mau menghadapi masalah. Padahal bahwa kata sabar itu akan muncul, kita lahirkan Asmaul Husna As-Sabur setelah kata Allah kasih nih, wah uji lagi nih. Wah dia ternyata belum mewujudkan sifat gua nih As-Sabur. Dikasih lagi dia. Terus Pak, sebelum orang kita ini memerankan As-Sabur, maka kita akan dikasih persoalan. Maka jangan menolak kalau diberi persoalan. Dulu mah saya bingung Pak waktu memahami, waktu kata guru saya, kita harus menyayangi orang yang menyakitimu. Dulu mikir panjang saya, menyayangi yang menyakiti. Sekarang mengerti karena tidak ada makhluk yang bukan tajalli dari kholik. Tidak ada marzuk yang bukan daripada tajalli dari rozik. Tadi. Makanya tadi kenapa orang sekarang bingung rizki? Karena tadi dia sebagai makhluk. Tapi dia tidak menyadari kehadiran si rojik. Padahal si rojik itu ingin nyata pada si marjuk. Jadi, nah itulah maka sekarang oleh Abah suka ditarikan. Bagaimana cara menarik rizki? Tadi semua. Bahkan kalau bahasa di surat Maryam itu adalah kata Allah, bukalah kamu, makanlah kamu, minumlah kamu, nikmatilah hidupmu, asal kamu saum. Jadi, itu surat kamu baca surat Maryam. Jadi disuruh makan, minum, bersetubuh kalau perlu di Ramadan itu. Tapi saum. Ya siapa surat Maryam nanti, surat Maryam 26 ya. Makanya kenapa para ulama kita di dalam Al-Qur'annya tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tapi dina niatnya mah nawa itu sauma ghadir. Sebenarnya yang lebih dilihat oleh Allah itu adalah bukan menahan makan minum bersetubuhnya. Bahkan kalau di surat Maryam tadi, makanlah, minumlah, bersetubuhlah, tapi kamu saumlah. Berarti yang diminta di situ adalah menafikan, mengembalikan sebenarnya ini wujud Allah, hidup Allah. Nah, jadi sebenarnya adalah menelanjangi diri. Maka kenapa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tadi kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun semoga mudah-mudahan kamu telanjang. Karena kan al imanu uryanun walibasuhut taqwa. Iman yang disebut iman itu telanjang. Nah, telanjang itu apa? Jangan lagi mengakui keberadaan diri kita. Kita ini wujud yang diwujudkan. Makanya amaliyahnya itu sebetulnya satu saja sebenarnya. Menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan napas, maka ada Lailatul Qadar. Tuh. Makanya dalam hikam mamin napasin ila apa namanya qadarun fika apa namanya mamin napasin apa namanya dalam hikam itu ila qadarun fika. Setiap napas itu ada takdir yang sedang kita buat. Makanya pantas kalau Imam Ghazali mengatakan, kalau mau mendapatkan Lailatul Qadar, lihat tandanya Lailatul Qadar. Yang pertama, angin berhenti berhembus. Cuma dulu waktu Abah belum paham, cari-cari angin berhentinya ya. Jarinya keluar dari semua. Yang kedua, pada saat kata Imam Ghazali, katanya ombak, laut berhenti. Ya, tidak ada ombak. Bumi dalam keadaan tenang. Ternyata sekarang mah paham. Karena ingat karena sabda Nabi, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla. Siapa mencari apapun yang berkaitan dengan Allah, dari surga, neraka, Lailatul Qadar,
keluar dari, oh ternyata angin berhenti berhembus itu tahan napas. Itu. Makanya amaliyah di Ramadan itu, imsak itu adalah tahan napas. Karena selalu lailan. Termasuk Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kenapa lailan menggunakan isim nakirah? Sebentar dan memang kita napas, itu nggak bisa lama. Tuh. Sebenarnya kalau lihat di surat Maryam, saum itu nggak sehari dari pagi sampai malam sebenarnya. Tadi saat kamu, makanya dikatakan adalah, kan kata saum itu menahan. Kalau orang Hindu menyebutnya puasa, upapasa, menahan napas. Karena pada saat menahan napas sebetulnya kita itu sadar nggak sadar mematikan diri tadi. Maka pada saat kita mati, maka yang ada, pada saat si asbak kaca mati, maka yang ada kaca. Tubadil lah, itu tubadil. Maka berganti dari isim fa'il ke isim maf'ul. Makanya kenapa di dalam surat Al-Insyirah itu alam nasro, a-nya itu adalah istifham. Allah menggunakan yang sifatnya takriri adalah kalimat bertanya untuk menegaskan laka sodrok. Nah, kepada siapa laka itu mudhof ilaih, kepada siapa si gelas si asbak kaca ini nyandar, yang pada si kaca, yang ada gelas apa asbak kaca atau kaca. Nah, itulah pada saat kamu lailan tadi semua mematikan dirimu dengan meneguk lidah tadi, angin berhenti berhembus. Yang kedua, pada saat ombak berhenti berdebur, pada saat bumi sunyi senyap, kan kita kalau lagi lahan napas mah diam. Nah, itulah. Jadi semakin nyatalah amaliyah kata Ri yang kita amalkan itu. Coba aja kalau amalnya tinggal kayak tadi. Kalau ada yang belum berhasil itu pasti masih punya penyakit kulit. Itu aja patokannya. Sederhana. Punya, makanya kenapa kisah Al-Quran itu mengisahkan Ayub penyakit kulit. Harus bebas dimuharamkan. Tuh. Pokoknya haram hukumnya kalau masih penyakit kulit. Maka nggak bisa sholat, maka ada takbiratul ihram. Bahkan haji dan umroh pun tidak bisa sebelum di ihram, tidak bisa untuk melaksanakan haji. Maka di bulan itulah kenapa isyarah Al-Quran menjelaskan bahwa di bulan Muharram Ayub bebas dari penyakit kulit. Di bulan Muharram Yakub bebas dari buta. Buta apa? Melihat segala yang ada hanya Allah. Semua. Sementara kalau belum melihat semua yang ada adalah Allah, masih memilih itulah, maka akhirnya kita terjebak dengan bentuk dan rupa tadi semua.